Bertepatan dengan Gias 2024, Royal Enfield akan meluncurkan produk terbarunya dan salah satunya ini adalah Royal Enfield Himalayan 450. Nah, bagaimana impresi mengendarai motor ini? Langsung aja kita cobain, tapi bukan di area test ride, melainkan langsung di jalanan yang sebenarnya. Selamat pagi, siang deng. Di sini menunjukkan jam 11 waktu Bali. Saat ini kami sudah memasuki tol Bali Mandara menggunakan Royal Enfield Himalayan 450 terbaru. Ya, dan kali ini kami berkesempatan untuk menjajal motor terbaru dari Royal Enfield ini. Memang secara desain dia terlihat beda banget dibandingkan Himalayan yang ada sebelumnya. Sini dia jadi lebih keren, terus lebih modern, tapi tidak menghilangkan ciri khas dari si Royal Enfield itu sendiri. Nah, di perjalanan kali ini kami akan mengeksplor Bali, dan pada hari pertama ini kami bakal menuju ke kawasan Kintamani via Sidemen, dan perjalanan sekitar 100 km, tapi nanti dibagi dua. Kita akan istirahat di pertengahan jalan. Lalu untuk rasanya, nah, kita bicara pertama kali dirasakan dulu ya, karena memang saya baru mencobanya. Ini benar-benar baru naik langsung jalan, jadi belum ada gambaran sama sekali gimana rasanya. Untuk pertama kali dinaiki dia terasa ringan, walaupun kelihatan motornya besar, cuma dia cukup ringan dan lincah jalannya. Nah, ini belok-belokin gini buat jalan pelan. Oke, terus stangnya juga khas sebuah motor adventure. Terus posisi duduknya tegak, jadi cukup menyenangkan sejauh ini. Baru sekitar ya mungkin 2-3 kilo pertama, karena memang ini motor juga benar-benar baru. Di sini kelihatan odometernya baru 17 km. Dan nanti kita akan detailin gimana informasi yang tersedia di dalam panel instrumennya ini. Oke, sementara sejauh ini rasa berkendaranya cukup menyenangkan. Dia halus mesinnya. Lalu bantingan suspensinya di jalan yang rata seperti ini cukup empuk, dan joknya juga masih cukup empuk. Kalau dari belakang tampilan seperti ini, ya mirip gaya-gaya scrambler gitu, scrambler modern. Di sini ada 4 motor Royal Enfield Himalayan 450. Di depan ada Mas Aan dari Otomotif TV, terus di depannya ada Mas Dito Percussion, dan di depannya lagi ada Dendi Mas gitu. Sementara kita nikmati dulu beberapa kilometer awal bersama Royal Enfield Himalayan 450 ini. Oke, nikmati perjalanannya. I wanna lay my head
Oke, setelah 10 km pertama ya terasa menyenangkan memang motornya. Apalagi dilewati jalan macet-macetan seperti ini. Dia buat selap-selip juga ringan. Walaupun kapasitas mesinnya 450 cc, tapi rasanya masih cukup mudah untuk dikendarai. Harus seperti buat selap-selip seperti ini cukup mudah dan motor juga lincah. Oke, terus kita lihat di bagian stangnya. Di kanan ini dia bagian depan sini ada hazard. Lalu di belakangnya ini ada starter yang terintegrasi dengan cut off. Dan bentuknya memang masih mirip seperti jajaran produk-produk Royal Enfield seperti Meteor, lalu juga Classic gitu, yang bulat seperti ini. Jadi untuk menggunakannya Anda tinggal mendorong ke kiri, dan untuk mematikannya tinggal tarik ke kanan. Terus di bawahnya ini ada mode. Modenya ada 4. Jas hujannya di mobil lagi. Dan modenya ada 4. Di sini ada performance dan eco, tapi masing-masing mode itu dia punya pilihan untuk mematikan fitur ABS-nya. Nah, saat ini saya pakai mode performance. Lalu rasanya memang cukup responsif. Nanti kita bahas soal mesinnya tersendiri ya. Nah, sekarang kalau di sebelah kiri, itu tadi stang sebelah kanan, nih stang sebelah kiri. Di depan ini ada tombol home. Lalu ada juga tombol untuk lampu pas beam. Sini sama dengan cara didorong seperti tombol starter. Terus ke kirinya nih lampu jauh. Lalu ada lampu sen di bawahnya. Kemudian ada klakson. Bunyinya seperti ini. Masih ciri khas Royal Enfield banget ya. Terus ada juga di sini toggle untuk mengakses informasi yang ada di panel instrumen digitalnya ini. Nah, kabarnya panel instrumennya juga dia sudah bisa terkoneksi dengan smartphone untuk menampilkan maps. Lalu sejauh ini rasa berkendaranya masih cukup nyaman. Dia tangkinya bisa dikempit dengan enak, karena walaupun di depannya gembung, di belakangnya ini dia agak ramping. Jadi dengan mudah bisa di kempit gitu. Nah, ini ketika berhenti juga dia cukup ringan. Nah, saat berhenti, lalu di depan dia ada windscreen kecil yang berpadu sempurna dengan desain keseluruhannya. Sejauh ini oke sih. Suasana Bali di hari Senin. Depan agak mendung, mudah-mudahan cuaca mendukung nanti. Oke, kita lanjut jalan lagi. Gerimis sedikit. Nah, bagaimana dengan pengereman? Oke, pengeremannya cukup empuk, baik di depan dan belakang. Tapi sayangnya yang di rem belakang ini
Dia pedalnya itu agak ke dalam, jadi harus membutuhkan sedikit adaptasi supaya bisa enak buat merasakan feeling pengeremannya. Sedangkan kalau di rem depan nggak ada masalah sama sekali, dia cukup empuk dan pakem, apalagi dia sudah didukung dengan fitur ABS. Tenaganya enak banget, cukup halus, jadi tidak seperti mesin lamanya yang 411 cc seperti di Himalayan atau di Scram 411. Ini lebih halus, perpindahan giginya pun lebih halus, terus juga responsif. Jadi buat selap-selip enak banget, buat cruising juga enak karena dia nggak getar. Lalu buat panasnya, oke. Kalau dari panas mesin ya masih normal lah, so-so, nggak terlalu panas, nggak terlalu gimana-gimana juga. Kalau udah jalan gini sih nggak ada masalah, tapi paling kalau misalkan pas macet-macetan berhenti itu baru agak anget sedikit, tapi bukan menjadi masalah besar, masih bisa ditoleransi panasnya. Oke, gerimis tadi, jadi neduh dulu sebentar. Ini mau persiapan jalan lagi. Nah, ini motor yang saya pakai, Royal Enfield Himalayan. Warnanya perpaduan antara abu-abu dan apa ini? Cian atau orange? Ya itulah ya. Ada beberapa warna sih, itu ada yang dipakai Mas Dito hitam mas, lalu dipakai Dendi Mas itu warna krem, dan pakai Mas An itu warna abu-abu biru. Oke, lanjut lagi guys. Perjalanan lanjut lagi. Tadi setelah berteduh sedikit karena hujan, dan kali ini kita lanjut lagi untuk mencapai tempat istirahat pertama. Ini kurang lebih sekitar 30 kilo lagi. Jadi sementara saya akan bercerita impresi perdananya ketika mengendarai motor ini. Jadi di awal seperti apa, nanti ketika sudah dapat beberapa puluh kilometer atau ratusan kilo, saya akan ceritakan lagi gimana sensasi berkendaranya. Sekarang ini kita coba fitur mode berkendara yang Eco dengan ABS semuanya lah. Oke. Di mode Eco ternyata penyaluran tenaganya jadi lebih lembut dan dia lebih halus. Kalau di mode performance dia memang lebih agresif tenaganya,
Di mode Eco ini enak banget buat cruising. Ini sekarang lari 60-70. Menyenangkan rasanya. Dan memang di Bali buat motoran salah satu tempat yang cukup menarik. Oke, kita lanjut perjalanan dulu. Buat lari ke 100 seberapa cepatnya? 70. Sangat menyenangkan sekali rasanya. Dia cepat banget buat sampai ke 100-nya. Dan di kecepatan tinggi pun motornya terasa cukup agile, jadi nggak goyang ketika diginiin. Wow, enak sekali ternyata. Menyenangkan. Ini kayak bukan naik Royal Enfield, karena biasanya dia yang lini 400 cc nya itu getar dan koplingnya juga agak keras. Yang ini berubah total. Mantap Royal Enfield. Oke, tadi setelah melewati jalan besar, sekarang masuk ke jalan yang sedikit menyempit. Ini ada di daerah menuju Kelungkung. Dan sepertinya ini jalur perbukitan. Cobain nanti kita lihat ya, karena saya juga nggak hafal jalannya. Masuk ke jalur yang berkelok-kelok. Kita coba gimana rasanya. Wow. Nah, ini kita ke arah Sidemen. Oke, kita istirahat dulu sebentar. Ngopi-ngopi cantik. Karena ini hujan, jadi kita istirahat dulu sebentar. Dari Depadi sekarang persiapan lanjut lagi menuju ke kawasan Kintamani. Ini mendung-mendung ini, sudah ada kabut-kabut juga. Semoga nggak hujan. Ini motor yang saya pakai. Saya ada beberapa unit Royal Enfield lain. Ini ada Classic 350, terus ada Meteor, Super Meteor. Itu teman-teman lagi bersiap. Ayo kita lanjut lagi. Perjalanan sendiri tersisa sekitar 40-an kilo.
Dan kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1,5 jam lah waktunya. Sekarang kembali ke jalur tadi, datang balik lagi sedikit. Dingin. Nah, di daerah sini banyak ini juga, kafe-kafe buat nongkrong dengan suasana pedesaan. Asik sih tempatnya. Tadi terus sekarang kita lanjut lagi. Oke lah ya, kita nikmati perjalanan dulu. Ya, ini tadi dari Depadi menuju ke Kintamani. Jalannya menyempit dan berkelok-kelok, naik turun seperti ini. Wah, seru sih. Tuh di kanan kelihatan ada, di bawah sana bangunan-bangunan. Habis dari hutan-hutan, sekarang tembus ke pemukiman lagi. Dan ini cuaca masih gerimis, lumayan dingin, tapi cukup seru perjalanannya. Jadi sekaligus langsung bisa ngetes semua kemampuan dari Royal Enfield Himalayan 450 ini, baik ketika cuaca kering maupun ketika lintasan basah seperti ini. Mantap. Ini kembali masuk ke hutan. Buat naik turun dengan mesin 450 cc 1 silinder, Royal Enfield Himalayan 450 ini nggak ada masalah sama sekali. Bisa dengan mudah dia buat melahap beragam tikungan, lalu juga tikungan yang menanjak, dan sambil melibas lajur pegunungan seperti ini. Perbukitan juga sih. Dan ini kabut, kelihatan banyak, cukup dingin. Sejauh ini total perjalanan udah sekitar 60-an kilo. Wow, ini keren banget. Kabut di Pura Besakih. Nah, ini ada Pura Besakih di sana. Cakep ya. Ada kabutnya gini. Asik. Di sekitaran Lavatur Kintamani. Kita lihat nanti seberapa bagus di sana dan seperti apa di dalamnya, karena jujur aja saya belum pernah ke sana, dan sekalian mencoba gimana rasanya menggunakan Royal Enfield Himalayan 450 ini untuk bermain-main di sana. Oke, langsung kita menuju ke sana yuk.
Wah, jalanannya asik banget sih. Terus juga sebagai sebuah Royal Enfield, ini perubahannya drastis banget kalau dibandingkan dengan Himalayan dengan generasi sebelumnya. Mantap banget sih Royal Enfield. Dari segi desain, terus juga teknologi, fitur, kenyamanan, ini berubah banget dibandingkan Himalayan yang model sebelumnya. Mantap Royal Enfield. Ini juga pemandangannya bagus banget. Di antara pohon-pohon ada kabut. Keren. Dan ini kalau bisa dilihat di layar, dia ada adaptifnya. Jadi ketika gelap seperti ini dia akan menyesuaikan jadi gelap, dan ketika terang juga dia akan menjadi berwarna putih layarnya. Terus di sini ada nyelip. Ini ada charger USB Type C. Bisa colok ke sini. Wow, ada truk ternyata. Lumayan ramai truknya di dalam sini. Dan ini cukup dingin. Kalau di motor ini sekitar 23-24 derajat Celcius. Oke, sejauh ini udah sekitar hampir 100 kilo. Bagaimana dengan kenyamanan dari Royal Enfield Himalayan 450? Bantingan suspensinya cukup oke. Memang agak sedikit keras, tapi di belakang dia punya setelan prabeban, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Nah, kalau di jalan aspal seperti ini sih nggak ada masalah. Tapi kalau melewati jalan yang agak rata, yang agak nggak rata maksudnya, itu berasa bantingannya agak sedikit keras. Joknya pun nggak terlalu yang empuk-empuk banget, tapi cukup lah buat sejauh ini masih aman rasanya. Tapi ketika melewati jalan tidak rata dan Anda memilih posisi berdiri seperti ini, dia enak banget buat melibas trek yang berantakan tadi, karena memang dia juga punya ground clearance yang cukup tinggi, sekitar 200-an sekian milimeter. Jadi nggak takut mentok. Wah, banyak anjing. Dan ini sepertinya gerimis lagi. Di sini ada Museum Gunung Api Batur. Aduh, kita akan masuk ke kawasan Geopark Global UNESCO Batur. Oke, yuk kita menuju ke sana. Wah, ramai ternyata di sini. Nah, kita akan segera turun menuju ke apa ini namanya ya, Lavatur.
di Gunung Batur. Wah, ini nuansanya seperti masuk ke Bromo ini. Debu. Oke, sekarang kita mau masuk di Taman Wisata Alam Gunung Batur, Bukit Payang, Black Lava, Sand Mound Batur. Wow. Setelah berpuluh-puluh kilometer tadi melewati jalur aspal, sekarang masuk ke habitat aslinya sebagai motor adventure. Kita akan masuk ke jalan-jalan seperti ini. Nanti akan saya ceritakan gimana rasanya ya, karena kalau gini sih agak susah buat ngomong. Wah, ternyata ada tragedi, videografernya jatuh teman-teman. Wah, ternyata stangnya bengkok ke atas. Bengkok ke atas. Yang paling suka motor tinggi yang jatuh. Yang paling suka motor tinggi yang jatuh. Motor lu. Yo, aman gak yo? Yang penting kamera. Kalau sen murah kok. Lanjut, ayo. Hampir jatuh pemirsa. Kemana kita? Kemana mas? Wah, mantap sekali. Wah, akhir sampai. Silahkan
kan kalau mau muter-muter sana ke atas. Lapangan yang paling lega di sini yang enak. Oke. Yang lebih bergonjol tapi bisa juga ke atas. Nggak butuh juga sih ke atas, pemandangan juga ada banget paling bagus di sini. Akhirnya sampai juga di lava Gunung Batur bersama Royal Enfield Himalayan 450 ini. Gimana rasanya waktu naik? Nggak ada masalah sama sekali tenaganya, terus juga bobotnya masih oke. Dan buat nanjak-nanjak karena dia ground clearance-nya cukup tinggi, jadi bisa dengan mudah buat melahap jalan berbatu kayak tadi. Oke, sekarang kita lihat detail-detailnya dari motor ini. Bentar napas dulu ya. Lumayan ngos-ngosan, tapi seru banget. Oke, ini adalah Royal Enfield Himalayan 450 terbaru yang bakal diluncurkan di Gias 2024. Dan di hari pertama kami fokus berbicara mengenai suspensi, kenyamanan, dan juga dimensinya serta desainnya yang memang berbeda sekali dengan Himalayan edisi sebelumnya. Nah, sebagai motor adventure, dia punya ground clearance yang cukup tinggi. Di sini kelihatan dia punya ground clearance sekitar 230 mm, lalu tinggi joknya ini lebih tinggi dibandingkan model sebelumnya, yaitu 825 mm. Dan dia punya opsi untuk mengubah joknya. Terus untuk segi bobot, nah bobotnya sendiri dia sekitar 181 kg. Dan ya memang untuk di kondisi jalan yang hari ini kami lewati tidak ada masalah sama sekali dari bobotnya maupun dari ground clearance-nya. Terus untuk kapasitas tangki di sini dia pakai 17 liter. Di sini memang kalau dilihat tangkinya desainnya masih mirip dengan yang model sebelumnya, tapi ini lebih besar di sini. Dan ini full besi. Lalu untuk suspensi, nah ini dia yang menarik. Suspensinya dia pakai upside down di depan. Nah, upside down dia ukurannya 43 mm dan punya wheel travel itu 200 mm di depan. Kemudian bannya ini dibalut ukuran 90/90 ring 21 di depan dengan dipadu pelek jari-jari. Nah, untuk remnya di depan dia pakai cakram dan dijepit dengan kaliper dari Vibray. Pindah ke bagian belakang. Oke, nah di bagian belakang dia rodanya berukuran 140/80 ring 17. Kemudian sama dia juga sudah menggunakan jari-jari. Remnya pun tipe cakram. Kemudian dipadu dengan suspensi linkage tipe linkage di sini, monoshock dengan travelnya 200 mm. Lalu kalau di sini bisa kelihatan dia punya setelan prabeban. Nah, gimana? Cakep ya desain barunya ini dibandingkan yang model sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas dari segi desainnya. Dari depan dulu. Di depan ada
windshield yang menekuk di sini jadi satu, minimalis tapi cukup membuat tampilannya keren. Lalu lampunya tetap bulat dan dia sudah LED. Nah, sebenarnya sekilas mirip dengan lampunya Super Meteor ya. Terus lampu sennya pun dia sudah LED saat ini, keren banget. Terus di depan ada pelindung di sini, tulisan Royal Enfield, dan ini semuanya besi kecuali tulisan Royal Enfieldnya ini dia cuma cover plastik, tapi di belakangnya sih ada rangka besinya lagi. Terus spakbornya cukup tinggi di atas nih, terus di bawah ada lagi, jadi dia nggak langsung ke bagian atas, nggak langsung nyiprat. Tapi tadi sepanjang jalan sih masih tetap ada cipratannya sedikit. Terus di bagian setang, nah dia masih model setang telanjang seperti ini, dan spionnya membulat. Kemudian di sini kuncinya masih kunci konvensional biasa. Nah, oke. Lalu beralih ke bagian tengah. Di sini ada tulisan Himalayan lengkap dengan siluet Gunung Himalaya dan tulisan Royal Enfield. Kemudian joknya dia model terpisah seperti ini. Nah, atas bawah, dan di bagian belakang dia ada rak untuk membawa barang. Di sini maksimal 7 kg. Lalu nah ini lampu belakangnya menyatu dengan lampu sein. Jadi ketika direm dia akan seperti ini tampilannya. Nah, dan ketika dinyalakan lampu seinnya, nah dia akan menjadi seperti ini. Dan sebagai standar keselamatan di belakang juga ada reflektor mata kucing. Jadi kurang lebih seperti itu tampilannya. Nah, bagaimana? Cukup keren sebagai sebuah Himalayan baru yang ternyata Royal Enfield memberikan perubahan yang sangat baik pada motor ini. Seperti yang tadi saya jelaskan, dia memberikan kenyamanan yang jauh lebih baik dibandingkan model sebelumnya. Terus juga dia minim getaran, dan posisi ridingnya juga cukup baik. Oke, halo, selamat pagi. Ini hari kedua, dan kali ini kami akan menuju ke daerah Tianyar. Semoga perjalanan hari ini lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perjalanan hari ini kurang lebih sekitar 40 kiloan, dan akan menuju ke daerah pantai nanti. Oke, kita nikmati perjalanannya dulu. Suasana di Kintamani pagi-pagi ini masih berkabut. Sekarang start jam 9. Oke, karena di hari sebelumnya saya menjelaskan soal handling, kenyamanan, lalu fitur dan desainnya. Sekarang kami akan fokus ke performa.
sekaligus karena kemarin juga sudah hampir puluhan kilometer sudah menjajal motor ini, sehingga feeling berkendaranya harusnya lebih dapat di hari kedua ini. Oke, sekarang kita lanjut perjalanan dulu ya. Kita bahas dari segi performa. Setelah udah ratusan sih kayaknya, ratusan kilometer, bagaimana performa dari Royal Enfield Himalayan 450 ini? Dia secara spesifikasi mesinnya 450 cc, atau tepatnya 452 cc, satu silinder. Dan sekarang Royal Enfield memberikan inovasi terbaru pada motor ini, sekaligus menjadi jajaran pembaruan bagi produk-produk lainnya, karena di model ini sudah menggunakan pendingin radiator. Mantap. Hasilnya keluaran tenaganya pun menjadi lebih optimal. Jadi untuk tenaga sekitar 40-an sekian PS, begitupun dengan torsinya menjadi 40 Nm. Nah, bagaimana implementasinya di jalan? Hasil tenaganya cukup powerful dibandingkan dengan Himalayan yang generasi sebelumnya. Terus juga dia lebih minim getaran sekarang, lebih halus, jadi terus tenaganya juga responsif. Untuk diajak ke 80 km per jam pun bisa dengan mudah dicapai. Nah, ini misalkan dari 30 tegas, itu bisa langsung 70 dengan mudah. Nanti kalau ada jalan lurusan coba kita rasakan bagaimana ketika bukaan gasnya ini sampai ke 100 km per jam. Nah, terus dia gasnya juga enteng. Tidak perlu banyak effort sebenarnya sih buat muter tuas gasnya, karena memang motor ini responsif banget dibandingkan jajaran seperti Royal Enfield Meteor, Classic, Hunter, ataupun Scram. Ini jauh lebih responsif dan lebih menyenangkan keluaran tenaganya. Ya memang bukan yang keluar tenaga besar gitu ya, cuman karena dia karakternya satu silinder, jadi di putaran-putaran awal tuh gasnya cukup menjambak. Ya khas seperti mesin satu silinder kebanyakan nih, kayak diajak enak banget torsi bawahnya. Oh, ini mau kemana kita? Masuk ke dalam hutan, dan ini jalannya berpasir. Apakah ada hidden gem di sekitar sini? Mari kita buktikan.
Oh, nyangkut. Ayo mas. Dulu kali ya? Ya. Lagi, hup. Yuk. Oke. Mantapnya. Padang savana tapi kering. Oh, masuk ke mana ini? Nah, ini pemandangan yang akan Anda dapatkan ketika mengunjungi Savana Tianyar. Keren, kayak di Baluran atau di, ya kayak di Taman Nasional Baluran sih. Dan kalau masih pagi di sana suka ada sapi-sapi untuk digembala oleh warga sekitar. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan bersama Royal Enfield Himalayan 450. Panas, tapi cukup menyenangkan tempatnya. Buat foto-foto sih keren. Wah, jadi pas masuknya tadi itu jalan tembus buat motor dan emang kecil banget. Ini ternyata ada jalan yang benernya, lumayan gede, tapi tetap berkerikil. Jadi harus tetap hati-hati supaya tidak tergelincir. Ini lumayan panas, sekitar kalau di motor 37 derajat. Tadi di Kintamani habis banyak kabut padahal. Kalau di sini panas-panasan. Mantap. Kembali masuk ke jalan raya. Perjalanan berlanjut. Oke, kita kumpulin tenaga lagi. Tadi memang seperti yang saya jelaskan, dia tenaganya naik drastis dibandingkan model sebelumnya, yang sekarang jadi sekitar 40,02 PS. Terus torsinya menjadi 40 Nm. Ya, hasilnya memang karakter satu silinder, cukup menjambak di putaran bawahnya. Jadi enak banget buat di jalan aspal kayak gini, buat selip-selip, terus buat masuk ke jalan yang ancur-ancuran. Kayak kemarin di Gunung Batur itu ada pasir, terus barusan di Savana Tianyar ada kerikil. Dia nggak ada masalah sama sekali dan nggak takut selip bannya. Mantap, menyenangkan rasanya, seperti tidak menaiki sebuah Royal Enfield. Oke sih yang ini. Terus buat transmisi, nah ini juga menarik karena
kalau di Scram atau Himalayan yang sebelumnya, buat perpindahan giginya terasa cukup sulit, bahkan kadang terasa keras. Sementara di sini dia lembut dan juga mudah banget buat perpindahan giginya. Jadi tinggal congkel sedikit dia pindah. Karena kalau yang di model lamanya lumayan agak susah buat nyari posisi yang pas untuk memindahkan gigi. Makanya jadi terasa menyenangkan banget nih motor. Dan sejauh sekitar 150-an kilometer, joknya terasa empuk, nyaman, dia lebar. Ya memang tidak terlalu empuk banget ya, tapi dia cukup lah buat perjalanan jauh seperti ini. Nyaman, dan posisi berkendaranya juga tegak, sehingga nggak ada rasa pegal sama sekali. Buat pengeremannya, kaliper dari Bybre cukup halus, lembut juga, nggak keras, nggak ada gejala bagel sama sekali. Jadi ketika ngerem bisa terasa dengan baik. Terus buat di congkel dikit-dikit, remnya juga ya oke. Rem belakangnya juga cukup pakem, walaupun lembut tapi pakem. Apalagi dia juga sudah didukung dengan fitur ABS. Keren. Oke, sekarang kita lanjut lagi perjalanannya. Tadi ada beberapa tempat yang udah kita sambangi dari kemarin. Bagaimana menurut Anda sejauh ini? Apakah tertarik juga ingin mengunjungi tempat-tempat tersebut? Mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi ketika Anda ingin motoran di Bali. Oke, sekarang kita masuk di Desa Sambireteng. Wah, mantep juga nih rental PS. Oke, ini di jalan menuju pantai Pasut. Pasut atau Pesut? Nah, itu di depan pantainya udah kelihatan. Kita beli tiket masuk dulu. Gimana?
Gimana Mas? Seru jalannya. Seru? Menyenangkan. Tiba-tiba di tengah sawah. Ini pantai mana? Pasut mah? Pasut? Pasut. Oh Pasut. Pasut, bukan pesut, pasut. Oke, kita coba masuk ke area pantai. Oh, hai. Jatuh Mas Dito. Satu, ini jangan kayak gini. Hup, aman. 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 Ada lubang dalam. Iya. Sip. Muter-muter Mas. Hmm? Itu masih muter-muter ya. Oke. Sip. Udah keluar? Aman, aman. Oke, Pantai Pasut menjadi penutup perjalanan touring Royal Enfield Himalayan 450 ini di Bali. Jadi kurang lebih seperti itu impresi berkendara dari Royal Enfield Himalayan terbaru. Bagaimana menurut Anda? Oh ya, untuk harganya, kabarnya motor ini akan dibanderol sekitar 180 jutaan rupiah. Tapi coba kita lihat aja nanti ketika di rilis resmi di Gias 2024. Kira-kira berapa harga yang ditawarkan untuk motor dengan banyak banget pembaruan ini? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Oke, perjalanan selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.